وسلم دائما أبدا. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah ialah putra Al-Masih atau Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Quran as-surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama kepada umat Islam dikhususkan agar menjaga akidah, agar mempertahankan tauhid, nilai-nilai keimanan, karena semua itu adalah sangat menentukan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid tersebut adalah sangat menentukan. Lebih kurang 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrah ke Madinah
itu diantaranya adalah membersihkan tauhid, mempertahankan akidah. Jangan gara-gara sesaat akidah dan tauhid kita tergadai, apalagi terjual dan hilang sama sekali. Maka kerugian berkepanjangan bagi kita. Hidup di dunia ini hanyalah sesaat dan sementara. Bapak saudara kaum muslimin, di akhir tahun sering timbul perbedaan pendapat, selang sengketa, dan itu kebanyakan dari kalangan Islam. Kan anehnya seperti itu, dari kalangan Islam sendiri berbeda pendapat tentang masalah Natal dan tahun baru. Jadi umat Islam itu harus cerdas, harus selalu berpatokan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Asyidda'u 'alal kuffar itu penting, punya prinsip. Jadi umat Islam itu harus punya prinsip, bersikap keras, tegas dalam hal kekufuran. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bicara masalah perayaan terhadap agama lain. Umat Islam tidak ada tawar, tidak ada tawarnya, tidak boleh. Jangan ikhtilaf lagi, tidak perlu diperdebatkan, karena hukumnya sudah jelas. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ini, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah, kan jelas itu redaksinya, orang-orang yang menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu mengatakan, kalau di kita Nabi Isa, ya Bani Israel, kapan? Dulu di zamannya. Jadi Nabi Isa menyatakan kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai kaumku, a'budullah, sembahlah Allah. Kan jelas itu, bukan sembahlah aku, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Jadi jelas redaksi bahasanya. Kadang ada yang menyatakan dalam Al-Quran itu tidak ada larangan mengucapkan selamat Natal. Pahami dulu apa itu Natal. Kelahiran Nabi Isa, mengakui sebagai putra Allah, anak Allah. Jadi Tuhan itu beranak. Atau mengakui, meyakini agama lain, mengakui ibadah-ibadah yang sah di luar Islam. Setidaknya kita sudah syirik. Orangnya musyrik, sifatnya syirik. Dalam ilmu tauhid namanya syirik khafi, syirik tersembunyi. Kalau di Minang namanya pendutu gadang, awak itu. Lain di mulut, lain di hati. Awak sholat juga, ngaku juga kepada Allah, tapi juga ngaku kepada yang lain. Itu kan bahaya itu. Itu yang lain di mulut, lain di hati itu. Nama dalam tauhid syirik khafi, syirik tersembunyi, terselubung. Bahaya. Bahkan Allah menyampaikan, innahu mayyusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad. Jadi ada dua taukid di sana. Satu, laqad, maka sungguh. Yang kedua, faqad, maka Allah haramkan surga baginya. Jangan berharap.
Tidak ada lain bagi kita langkah menjaga tauhid. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, tidak ada toleransi. Pahami mana toleransi. Jangan kebablasan. Bukan mencampur adukan. Toleransi itu membiarkan, membolehkan, tidak mengganggu. Kalau dia ibadah dalam pandangan dia, agama dia Nasrani, Yahudi, agama yang lain, jangan diganggu. Tidak boleh. Itu mengganggu toleransi kita namanya itu. Kita jangan diganggu pula. Yang tidak boleh mencampur adukan. Itu yang tidak boleh. Kalau boleh, pasti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencontohkan. Hari Jumat, sholat Jumat bareng, ramai-ramai. Nanti ke gereja sama-sama pula, wihara sama-sama pula, ke tempat ibadah yang lain sama-sama pula. Ternyata enggak. Maka disinilah kecerdasan umat Islam itu, lah dia gihawa ilmu de Allah, tinggi ilmu hawa, maka manfaatkan ilmu itu, titipan Allah. Yang kajian ilmu tauhid kan sampai 20 itu. Ilmu pemberian Allah, manfaatkan dalam rangka apa? Bersyukur. Hadirin kaum muslimin, makanya Rasul jelas-jelas ditegur oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi jelas bahasanya. Yang kedicik-kecian, yang kedisampaian, la ambudu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, titik. Tidak pakai koma situ do. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Di dalam masalah agama jangan dicampur aduk. Allah larang itu, Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan. Dan janganlah kamu campur adukkan antara yang haqqa, dinul Islam, bil batil, dengan yang batil. Tidak boleh. Oleh sebab itu umat Islam harus cerdas. Tidak perlu perbedaan pendapat lagi. Kadang-kadang kita lihat di media itu bagaimana mendangkal pemikiran umat, pemikiran masyarakat, dicari dalil-dalil, bahkan dalih, bukan dalil saja, dalih. Dalih itu mencari langkah-langkah melak saja tuh. Hati-hati kita, jaga akidah. Allah akan minta pertanggungjawaban semua itu. Tidak ada ceritanya. Padahal dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Wa qala inni Abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kan jelas itu, bukan Tuhan. Atani Alkitab, aku diberi Alkitab. Waj'alani nabiyan, aku dijadikan seorang nabi. Surah Maryam, surah ke-9 balik 30, 31, 32. Jalih di situ. Siapa yang mengecian Allah? Tidak ada yang lain. Entah kau lebih hebat loh daripada Allah, wallahu alam. Jadi tidak perlu perbedaan pendapat, itu tidak perlu. Kalau sudah dilarang, jangan dilakukan. Kenapa? Setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh ikut-ikut merayakan, berpartisipasi, ikut apa saja bentuknya dan segala macam. Oh Pak, itu kan ucapan sajahnya tuh. Itu kan cuma kata-kata. Hadirin, jangan main dengan kata-kata. Kita ini diakui sebagai orang Islam gara-gara kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Coba ingkari itu, keluar dari Islam itu. Kita suami istri
haram bergaul dengan istri kita gara-gara kata-kata. Punggungmu sama dengan punggung ibuku. Haram itu tidur dengan dia. Tidak boleh. Kenapa? Sama dengan ibu kita. Itu kata-kata itu. Jangan bermainlah. Semua itu adalah penipuan semuanya. Bagaimana umat masyarakat itu ditipu dengan berbagai macam bahasa dan intonasi-intonasi lainnya. Jadi oleh sebab itu umat Islam harus cerdas, kuatkan akidah, mantapkan keimanan, walau model apapun saja tantangan rintangan yang datang, akidah jangan sampai goyah. Terutama kepada umat Islam, istiqomahlah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.